Saka nih yang salah tangkap tuh, yang kasus Vina. Nah dia kan baru speak up setelah adanya launching film yang di YouTube tuh. Melihat dari gimmick mukanya kan kayak suatu tekanan, dan dia juga ada pengakuannya soal yang digebukin lah, disetrum, dan bahkan dipaksa seperti itu. Mungkin dari pandangan Bunda sebagai psikiater seperti apa sih melihatnya? Dulu kan menurut dia kan sudah ada suatu dalam perkara itu sudah diberitahukan bahwa dia itu tidak salah. Adanya setrum itu kan kalau dalam laporannya dia kan sudah memberitahukan, tapi tetap tidak ditanggapi. Akhirnya dia juga tidak berani dan menyerah dan mengakui karena di-strum. Itu pengakuannya. Sekarang seandainya itu benar ya, kemudian mungkin nggak dia terus saja berontak. Kan dia sudah dipukul. Sekarang kita bayangkan seandainya seseorang sudah tidak punya harapan, kemudian tiba-tiba ada harapan karena muncul viral. Kan apakah tidak wajar bahwa akhirnya dia speak up? Sama seperti Vina. Vina kan dulu juga akhirnya diem juga, tapi begitu viral ya speak up juga. Ini pada umumnya manusia itu seperti itu. Kita lihat, oh kesempatan itu ada, maka dia mengungkapkan kesempatan itu. Nah, Bun, tapi melihat dari cerita dia ya, dan waktu kemarin di stasiun sebelah kan, itu kayak takut, masih ada ketraumaan tuh dari raut mukanya. Mungkin apakah dia kena psikis sebenarnya atau gimana? Sekarang coba kita bayangkan ya, kalau kita diperlakukan secara semena-mena, apakah kita ya betul-betul stres yang bisa terbawa seumur hidup? Itu sama juga dengan kalau kita diperkosa, kita dianiaya, kan kira-kira begitu juga. Ini dianiaya juga di kepolisian, ya seumur hidup. Apalagi kalau yang melakukan polisi kan lebih takut lagi karena di mana-mana ada polisi. Nah, pandangan Bunda sebagai psikiater melihatnya itu dari yang kemarin yang waktu dia di acara demokrasi itu kan, melihatnya itu kayak ada rekayasa nggak Bun dari ini? Soalnya dari ceritanya kan tahu-tahu dia muncul speak up. Jadi rekayasa itu mungkin saja, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas seandainya ini benar, tadi dipersoalkan kalau benar kenapa dia speak up sekarang. Bahwa speak up sekarang merupakan hal yang sangat wajar, karena pada saat itu dia tidak ada harapan apa-apa lagi. Kalaupun dia speak up, dia anggap tidak akan didengar. Itu juga yang biasa terjadi pada yang lain-lain juga. Kalau kita tidak ada kemungkinan dan kita tahu kita hanya bisa lebih parah karena penekanan, maka kita tidak akan speak up. Speak up itu kan suatu upaya jika kita merasa kemungkinan akan menang. Jika kita menganggap, oh karena speak up saya malah akan dikejar, dan kita yakin seperti itu, maka tidak akan kita lakukan. Sebelumnya dia yakin bahwa dia tidak akan bisa berhasil dengan speak up. Nah Bun, pada saat keterangan itu kan waktu dia acara sesi itu kan dia kan bilang katanya dipukul, dilempar, disetrum, dan bahkan maaf ya, seperti binatang lah katanya itu. Biasanya kalau manusia dan seusia kayak gitu itu akan kena mental parah sih Bun dalam ilmu ini. Sekarang kalau kita suatu ketidakadilan dan diperlakukan dengan cara yang tidak wajar, itu jelas tak akan kena mental. Apalagi kita bayangkan seorang yang dianggap sebagai pembunuh, kemudian di tengah jalan dikatain pembunuh, apa enggak mentalnya jatuh? Apa dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik? Apakah orang berani menerima dia? Mungkin kalaupun berani, kemungkinan yang berani menerima dia itu sedikit. Tapi kalau orang kena mental gitu, dia akan merasa takut sih ketemu orang banyak atau bagaimana? Jelas tinggal mental dia, tapi sekuat-kuatnya mental tetap ada pengaruh pada dirinya. Soalnya kalau dilihat dari kasat mata, kayak tertekan banget, tapi dia mau speak up beberapa podcast atau stasiun, bahkan ditanya wawancara dia bisa itu. Jadi ini kan suatu
ya suatu dendam. Kalau kita kesal, ada kesempatan, ya kita bicara. Dia merasa ada dukungan kan, ada podcast mau diundang, itu kan dirasakan sebagai suatu dukungan. Ya jelas dukungan itu diterima.